Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, tentunya kalian semua sehat. Baik, untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, meskipun kalian belajar di rumah, kalian harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Ingat 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun, dan memakai masker. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi. Pembelajaran ketiga. Nah, kita akan belajar teks tentang sumber energi, kemudian satuan waktu, dan juga alat musik ritmis. Tentunya, kalian selalu menggunakan sumber energi setiap harinya. Iya bukan? Iya, tentunya iya. Nah, bagaimana ya cara merawat sumber energi agar tetap lestari atau tidak akan habis? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas itu, cara merawat sumber energi. Nah, ada bacaan, marilah kita membaca. Bacaannya tentang menjaga kelestarian energi adalah kewajiban bersama. Setelah melakukan kegiatan, tubuh kita merasa lelah. Saat tubuh lelah, kita membutuhkan istirahat. Istirahat akan mengembalikan kesegaran tubuh. Selain istirahat, kita membutuhkan asupan makanan dan minuman. Makanan dan minuman membuat tubuh berenergi kembali. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh. Sebagian besar makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Karena itu, kita wajib memelihara dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Selain makanan, tubuh juga membutuhkan minuman sebagai sumber energi. Untuk minum, kita membutuhkan air bersih. Namun, saat ini banyak sumber air yang sudah tercemar, baik sumber air di kota maupun di desa. Pencemaran air disebabkan oleh sampah atau limbah. Sampah dan limbah yang dibuang ke air itulah yang mencemarkan air. Air bukan hanya sebagai sumber energi bagi tubuh, air juga merupakan sumber energi listrik. Listrik adalah salah satu energi yang sangat dibutuhkan manusia. Bumi yang kita tempati adalah milik semua makhluk yang hidup di bumi. Kita harus menjaga kelestarian energinya. Kita tidak boleh memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita harus memikirkan kepentingan bersama. Jika sumber energi habis, maka kehidupan manusia akan terancam. Bumi yang kita tempati adalah milik semua makhluk yang hidup di bumi. Kita harus menjaga kelestarian energinya. Kita tidak boleh memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita harus memikirkan kepentingan bersama. Jika sumber energi habis, maka kehidupan manusia akan terancam. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber energi. Di antaranya adalah 1. Merawat dan memelihara tanaman. 2. Melakukan penghijauan. 3. Tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air. 4. Menggunakan air secukupnya saja. Marilah mencoba untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan pada LKPD yang ada pada buku siswa. Kalian dapat mengerjakannya dan berpedoman pada teks yang telah Bapak baca. Sudah semua dikerjakan? Baik, kita akan membahasnya satu persatu. Mengapa kita membutuhkan makanan dan minuman? Ayo, mengapa? Iya,
Untuk menjawabnya, kalian dapat membaca kembali teks tersebut. Jawabannya berada pada paragraf 1 kalimat 4. Di sini, setelah melakukan kegiatan, tubuh kita merasa lelah. Saat tubuh lelah, kita membutuhkan istirahat. Istirahat akan mengembalikan kesegaran tubuh. Selain istirahat, kita membutuhkan asupan makanan dan minuman. Makanan dan minuman membuat tubuh berenergi kembali. Jadi, jawabannya kita membutuhkan makanan dan minuman karena makanan dan minuman akan membuat tubuh kita berenergi kembali. Selanjutnya nomor 2, apa gunanya air bagi tubuh? Itu langsung ada jawabannya, ada di paragraf ketiga kalimat pertama. Selain makanan, tubuh juga membutuhkan minuman sebagai sumber energi. Jadi, jawabannya adalah air digunakan sebagai sumber energi. Nomor 3, mengapa banyak daerah yang kekurangan air bersih? Itu jawabannya ada di paragraf 3 kalimat ketiga. Namun, saat ini banyak sumber air yang sudah tercemar, baik sumber air di kota maupun di desa. Pencemaran air disebabkan oleh sampah atau limbah. Sampah dan limbah yang dibuang ke air itulah yang mencemarkan air. Nah, berarti jawabannya banyak daerah yang kekurangan air bersih karena banyak daerah yang sumber airnya sudah tercemar. Selanjutnya nomor 4, mengapa kita harus melestarikan sumber energi? Ya, jawabannya ada di paragraf 5 kalimat kelima. Ya, jika sumber energi habis, maka kehidupan manusia akan terancam. Jadi jawabannya kita harus melestarikan sumber energi karena agar sumber energinya tidak habis. Seperti itu. Selanjutnya yang kelima, apa saja yang dapat dilakukan untuk menghemat air bersih? Ya, jawabannya ada di paragraf 6. Yang pertama, merawat dan memelihara tanaman-tanaman. Yang kedua, melakukan penghijauan. Yang ketiga, tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air. Yang keempat, menggunakan air secukupnya saja. Seperti itu. Selanjutnya, kalian dapat menceritakan kembali teks tentang menjaga kelestarian energi adalah kewajiban bersama, kemudian dituliskan dalam buku kalian masing-masing. Nah, dapat diperhatikan bahwa saat menceritakan kembali, kalian tidak perlu menghafalkan teks. Kalian dapat memahami teks tersebut dan menceritakannya dengan bahasamu sendiri, atau tidak harus sama bahasanya dengan teksnya. Yang terpenting, inti dari teks tersebut sama. Baik, setelah ini kalian dapat mengamati percakapan antara guru dengan peserta didik. Anak-anak, tahukah kalian tentang satuan waktu? Belum, Pak. Kalau begitu, Pak Guru mau tanya, siapa yang sudah lebih lama hidup, Pak Guru atau kalian? Pak Guru. Dari mana kalian tahu? Karena Pak Guru lebih tua daripada kami, Pak. Udin, ingat berapa umur Pak Guru? 37 tahun, Pak. Udin benar. Jadi, tahun itu juga merupakan penunjuk waktu. Adakah penunjuk waktu lainnya? Siapa yang dapat menjawab? Kalau begitu, yuk kita pelajari tentang penunjuk waktu atau satuan waktu. Baik anak-anak, kita lanjutkan macam-macam satuan waktu. Ada tahun, ada bulan, ada minggu, kemudian jam, menit, dan juga detik. Selanjutnya, ingat bahwa 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 bulan terdiri atas 28 sampai 31 hari.
Nah, jumlah hari setiap bulannya seperti ini. Namun, khusus bulan Februari setiap 4 tahun sekali, jumlah harinya ada 29 hari. Baik anak-anak, untuk mengubah jumlah bulan ke jumlah hari, kalian dapat menggunakan tangan kalian. Nanti menggunakan tangan yang ini, ada jendolannya, ada lekuannya, jendolannya, ada lekuannya. Menggunakan tangan ini saja. Nah, untuk yang jendolannya, ada jendolannya, itu berarti 31. Kalau ada yang lengkungannya seperti ini, nanti jumlahnya 30. Kecuali yang bulan Februari. Kalau bulan Februari itu jumlah harinya 28 dan juga 29. Kalau yang 29 itu tahun kabisat. Tahun kabisat itu yang kelipatannya 4. Misalnya 2004, 2008, 2012, 2016 dan juga 2020 kemarin. Nah, coba kita hitung bersama-sama. Januari itu ada jendolannya, berarti 31. Februari bisa 28 atau 29. Kemudian Maret 31. April lengkungan lagi 30. Mei 31. Juni lengkungan lagi 30. Juli 31. Kembali lagi ke awal. Agustus jendolannya lagi, berarti 31. September 30. Oktober 31. November 30. Desember 31. Nah, kalian bisa menggunakan ini. Baik, jelas ya? Ya, kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Satuan waktu. Banyak hari dari Minggu sampai dengan Sabtu adalah 7 hari. 7 hari itu disebut seminggu. Satu bulan terdiri dari 4 minggu atau lebih, tergantung jumlah hari dalam bulannya. Kalau jumlahnya ada 28 hari, berarti sebulan sama dengan 4 minggu. Jika jumlahnya 31 hari, berarti satu bulan sama dengan 4 minggu 3 hari. Nah, selanjutnya kita akan berlatih mengubah satuan tahun ke bulan dan juga satuan bulan ke satuan minggu dan hari. Nah, kita bahas bersama-sama. Mengubah satuan tahun ke bulan. Contohnya ini, kalau 1 tahun kan 12 bulan. Kalau 2 tahun berapa ya? Nah, kita tinggal mengalihkan saja. 12 kali 2, 2 kali 2, 4, 1 kali 2, 2. 24 hasilnya. Jadi 2 tahun sama dengan 24 bulan. Bagaimana dengan 3 tahun ya? Iya, sama caranya. 12 kali 3 hasilnya 36. Jadi 3 tahun sama dengan 36 bulan. Mengubah bulan ke minggu. Contohnya dalam bulan Agustus, jumlah minggunya itu 4 minggu dan 3 hari. Caranya seperti ini. Kalian dapat mengamati jumlah hari setiap bulannya. Seperti tadi, kan Agustus memiliki 31 hari. 4 minggu itu 28 hari. Nah, 31 hari itu kan 28 hari ditambah dengan 3 hari. Nah, tadi kita tahu bahwa 28 hari itu 4 minggu. Jadi Agustus itu memiliki 4 minggu dan 3 hari. Untuk yang lainnya kalian dapat mencarinya sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat musik ritmis. Nah, alat musik ritmis itu berarti alat musik yang tidak bernada. Contohnya ini, ada marakas, ada tamborin, ada kastanyet, ada juga rebana. Baik anak-anak semua, alat musik ritmis itu alat musik yang tidak ada nadanya.
kalian dapat membuatnya atau menemukan benda-benda yang dapat dijadikan alat musik ritmis ini. Misalnya ini botol yang Bapak isi kerikil ataupun beras, kemudian dibunyikan. Bisa juga menggunakan seperti ini, namun harus hati-hati karena ini kaca, kemudian dibunyikan. Bisa juga menggunakan galon ataupun benda-benda lainnya seperti ini teko. Teko ini belakangnya bisa ditabur seperti ini. Nah, selanjutnya Pak Guru akan mencontohkan membunyikan alat musik ritmis namun dalam lagu Awan Putih. Nah, untuk lagu Matahari kalian dapat mencobanya sendiri. Nah, misalnya adalah seperti ini. Kulihat awan seputih kapas. Selanjutnya berganti alat. Misalnya menggunakan ini. Arak berarak di langit luas. Kemudian berganti lagi. Andai ku dapat sana terbang. Kemudian yang lari berikutnya bisa menggunakan tepuk tangan. Akan kurai, ku bawa pulang. Seperti itu, kalian dapat mencoba untuk lagu Matahari. Nah, selanjutnya ini ada lagu Matahari. Kalian dapat bernyanyi, selanjutnya diiringi dengan alat musik. Misalnya marakas, tamborin, kastanyet, rebana, atau dengan menggunakan benda-benda yang ada di rumah kalian. Nah, selanjutnya kita refleksikan kegiatan kali ini. Nah, bagaimana pengalaman belajar yang kalian dapatkan pada hari ini? Luar biasa bukan? Iya, luar biasa. Kemudian, kegiatan manakah yang paling kalian sukai? Mengapa demikian? Iya. Kemudian, bagaimana materi? Mana yang kalian rasa masih sulit? Nah, kalau misalnya ada materi yang masih sulit, kalian dapat bertanya kepada guru kalian masing-masing. Selanjutnya, bagaimana ya kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Nah, kita simpulkan bersama-sama. Hari ini kita sudah mempelajari tentang yang pertama, kita harus merawat sumber energi yang ada agar tetap ada dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian satuan waktu tadi ada tahun, bulan, hari, jam, menit, dan juga detik. Kemudian alat musik ritmis tadi adalah alat musik yang tidak mengeluarkan nada. Nah, selanjutnya materi yang akan datang kita akan belajar tentang ini, pembelajaran yang keempat. Nanti akan belajar tentang air dan angin sebagai sumber energi. Silahkan kalian persiapkan di rumah untuk belajar materi selanjutnya ya. Nah, Bapak ingatkan kembali, meskipun kalian belajar di rumah, kalian harus mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Nah, sekian dari Pak Guru. Ada kurang dan lebihnya Pak Guru minta maaf. Jangan lupa berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada materi berikutnya.